Jumat saja sudah sangat cukup menghadirkan keutamaan kemuliaan dalam kehidupan kita. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallah. Sesungguhnya hari Jumat adalah penghulu hari-hari dan hari yang paling terbaik bagi umat Islam. Ditambah lagi kita berada di bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atakum Ramadan." Ramadan telah berjumpa, datang menghampiri kalian, dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Yang ketiga, kita berada pada satu waktu, pada satu kondisi yang juga merupakan tempat yang sangat mulia dan penuh dengan keberkahan, yaitu waktu subuh. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innal fajra kana mashhuda." Sesungguhnya fajar itu, salat fajar itu, salat subuh itu adalah salat yang dipersaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, luar biasa jemaah sekalian. Ini perlu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan dalam kehidupan kita ini, diperjumpakan, diperkumpulkan dalam kehidupan kita ini begitu banyak kebaikan. Kadang kita tidak sadar akan nikmat-nikmat ini. Oleh sebab itu, inilah pentingnya kita saling mengingatkan, kita saling menasehati di antara kita bahwa begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hadir dalam kehidupan ini. Sadarkah kita atau kita tidak sadar? Tapi semua perlu untuk kita syukuri. Dan semoga kesyukuran kita ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lebih banyak dalam kehidupan kita. La in syakartum, kata Allah, la azidannakum. Jika sekiranya kalian bersyukur, maka aku, kata Allah, akan menambahkan nikmat-nikmat itu atas diri kalian. Jamaah subuh, kaum muslimin dan muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita dalam perjalanan kehidupan dunia ini pasti mencari ketenangan hidup, dan tidak mungkin tidak ada yang mencari. Bahkan betapa banyak aktivitas kita dalam kehidupan ini muaranya, tujuannya satu, bagaimana kita bisa tenang, hati kita ini bisa tenang, jiwa kita bisa merasa tentram. Kita berjibaku di kehidupan sehari-hari, kita bekerja, berupaya, berusaha. Di antara tujuannya adalah kita agar kita bisa tenang dalam hidup ini. Bahkan tidak sedikit dari kita yang mengupayakan mengumpulkan pundi-pundi harta, tujuannya juga satu, bagaimana bisa hidup tenang. Dikiranya kalau banyak hartanya bisa tenang, dikiranya kalau tinggi jabatannya, tinggi pangkatnya, dia bisa hidup dengan tenang. Padahal itu semua tidak bisa menjamin. Kita juga tidak mengatakan bahwa kalau hidup miskin, papa minta-minta bisa tenang, tidak. Tapi ketenangan itu sebenarnya bukan berasal dari apa yang kita sebutkan tadi. Ketenangan itu adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah wasiat beliau kepada salah seorang sahabat, kepada sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala. Coba kita perhatikan dengan seksama 7 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Sangat-sangat singkat, sangat-sangat sederhana, tapi sekiranya ini bisa hadir dan kita aplikasikan dalam kehidupan dunia, masya Allah, kita akan mendapatkan ketenangan hidup, ketenangan jiwa, ketentraman hati. Dan inilah tujuan, atau salah satu tujuan yang kita usahakan dalam kehidupan ini. Apa wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau. Hadis diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang mulia ini berkata, "Amarani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in." Orang yang paling aku cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan, memerintahkan kepadaku 7 perkara. Yang pertama, amarani
bihubbil masakin wad-dunuwi minhum. Ini kunci kebahagiaan yang pertama, kunci ketenangan dan ketentraman hati yang pertama, yang merupakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin Nabi kita memberikan wasiat lalu kemudian wasiat itu tidak bermanfaat. Yang pertama, untuk menenangkan, menenangkan jiwa kita, yang pertama hubbul masakin. Ya, cintailah orang-orang yang kurang, orang yang papa, orang-orang yang miskin yang ada di sekitar kita. Ternyata jemaah sekalian, mencintai mereka, memelihara mereka, memberikan perhatian kepada mereka, itu dapat mendatangkan ketenangan kepada kita. Dan ini tidak pernah bisa dirasakan kecuali orang-orang yang bergelut di dunia ini. Orang-orang yang memang punya perhatian terhadap orang yang kurang di sekitar dia. Dan ini tidak mudah untuk dilakukan. Tidak mudah jemaah sekalian. Kenapa? Dia butuh tenaga, butuh pikiran, bahkan seringkali butuh dana, butuh harta kita. Tapi kalau kita mampu melakukan semua itu, memberikan perhatian kepada mereka, menjaga mereka yang tidak punya orang tua, kita asuh, kita bina, yang tidak sekolah, kita upayakan bagaimana bisa mereka mengenyam pendidikan. Kita bantu dari segala sisi kehidupan mereka, sehingga mereka juga bisa merasakan kehidupan layak sebagaimana kita merasakan. Bukankah dengan kehidupan kita sekarang kita begitu senang? Seharusnya senangnya kita dengan bentuk kehidupan kita hari ini itu juga harusnya ditularkan kepada mereka. Dan itulah merupakan salah satu bentuk nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berharap yang kita miliki dari kebaikan ini juga dirasakan oleh orang yang lain. Bukan sebaliknya, semua kenikmatan kita merasakan, yang lain biarlah hidup seperti apa, terserah. Itu kan bukan saya. Anda mau hidup susah, hidup di kolong jembatan, tidak punya apa-apa, makan satu kali dalam satu hari, itu pun kalau cukup, terserah Anda. Itu kan urusan Anda, bukan urusan saya. Kenapa hidup kita tidak pernah tenang dan tidak pernah bahagia? Karena selalu kita itu usaha untuk hanya diri sendiri, tidak pernah berpikir bagaimana berbagi kepada orang lain. Sehingga kesibukan dalam pikirannya mengejar untuk kepentingan dia, tidak pernah berpikir. Padahal ketika kita berpikir untuk yang lain, berbagi, bersedekah untuk yang lain, di situ ada sebuah kebahagiaan, di situ ada ketenangan jiwa yang luar biasa, tidak akan pernah dirasakan kecuali mereka yang melakukan hal ini. Ini yang pertama, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Nabi SAW, kalau Anda ingin tenang, wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi. Kata kunci ketenangan hidup jemaah sekalian, Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Dzar, lihatlah kepada orang yang lebih kurang, lebih di bawah daripadamu. Jangan selalu melihat orang yang ada di atas Anda. Karena ini yang membuat kita pusing, galau, selalu membandingkan diri kita terhadap orang yang ada di atas kita. Orang dapat rezeki yang lebih dari Allah, kita yang pusing. Orang beli rumah baru, kita juga yang galau. Orang beli kendaraan baru, kita yang panas. Gimana tidak sakit hati? Bagaimana hidup kita bisa tenang kalau seperti ini? Makanya Nabi SAW mengatakan, lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Jangan selalu lihat orang yang di atas. Karena kalau kita lihat kepada orang yang di bawah kita, yang lebih kurang daripada kita, maka rasa syukur itu selalu hadir. Alhamdulillah, ya saya kondisinya sekarang masih lebih baik daripada saudara saya yang ini. Kita jalan-jalan dulu, ternyata masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Maka unzur ila man huwa asfala minka wa la tanzur ila man huwa fawqaka. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, lihatlah selalu kepada orang yang di bawah, jangan selalu lihat orang yang di atas. Karena jika Anda selalu melihat orang yang di bawah, itu akan menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita selalu lihat orang yang di atas, kita selalu menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap kecil nikmat yang luar biasa, yang sangat besar yang telah dihadirkan Allah dalam kehidupan kita. Maka jemaah kaum muslimin, kalau mau kita tenang, jangan suka lihat orang yang ada di atas kita, lihat orang yang ada di bawah itu, supaya tenang hati kita. Alhamdulillah, kita ini masih memiliki lebih banyak daripada orang lain. Yang ketiga,
perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amarani an asudar rahima wa in adbar. Nabi SAW memerintahkan kepada Abi Dzar untuk selalu menyambung tali silaturahim, walaupun orang yang kita sambung tali silaturahim kita dengan mereka kadang-kadang acuh, tidak peduli, tidak apa-apa. Kan kita tidak ada urusan dengan ketidakpeduliannya. Yang penting adalah bagaimana kita berupaya untuk menyambung tali silaturahim dengan karib kerabat kita, dengan saudara-saudara kita. Iya, dengan lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Jangan menjadi muslim yang tidak tahu berinteraksi, tidak tahu berkomunikasi sesama kita yang ada di kompleks, misalnya di sini di Pemda ini. Hidup dia sendiri di rumah. Urusannya kalau dia ke masjid, dia masjid rumah. Masjid ini tempat kita beribadah. Orang yang rajin beribadah seharusnya interaksi sosialnya bagus. Maka saya sangat heran biasanya mas sekalian. Bagus sholatnya, bagus sedekahnya, pergi terus umroh, pergi juga haji, tapi tidak tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan masyarakat. Aneh yang seperti itu. Bagaimana caranya dia bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bagus cara muamalahnya dengan orang lain, padahal muamalah itu juga bagian daripada agama kita ini. Ajaran-ajaran penting dalam agama kita ini adalah berkaitan dengan muamalah sesama manusia. Jadi sambung silaturahim, ya. Dan apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, silaturahim ki. Dan betul, ya, tidak ada pebisnis sukses, tidak ada pengusaha sukses yang tinggal di rumahnya tidak silaturahim kemana-mana. Coba kita lihat. Kasih saya bukti satu hari ini, ada tidak pengusaha sukses atau orang sukses yang ada di sekitar kita ini, dan tinggal terus di rumahnya dulu. Dia tidak pernah silaturahim, dia tidak pernah berkunjung ke temannya, tidak pernah mendatangi kerabatnya. Tidak mungkin ada. Pasti orang-orang besar yang ada di sekitar kita ini adalah orang yang paling mampu bersilaturahim di antara sesama kita. Dan kita suka mereka pun suka terhadap kita. Tadi silaturahim ini perlu untuk tetap dijaga. Kemudian selanjutnya, wa amarani alla as'ala ahadan syai'an. Ini penting. Nabi memerintahkan kepada kita jangan suka minta-minta. Kalau butuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, malu-malu juga ya mas kalian kalau selalu minta-minta pada orang lain. Tidak ada itu harga diri kita kalau selalu minta-minta. Sedikit-sedikit minta gratis, dibayarkan dan lain sebagainya. Dan ini penyakit. Kalau jalan bersama temannya, kalau belanja sebentar saya ditraktir. Dia bawaannya selalu mau diberikan sesuatu. Ini tidak baik ya mas sekalian. Kalau Anda ingin menjaga harga diri dan kehormatan Anda, jangan suka minta kepada orang lain. Sesulit dan sesusah apapun kondisi yang kita sedang hadapi dalam kehidupan ini, jangan suka minta-minta. Anda akan lebih terhormat dengan menghadapi kesulitan Anda ketimbang Anda keluar ke sana kemari meminta-minta kepada orang lain. Walaupun ada memang kondisi-kondisi tertentu kita sangat memerlukan bantuan orang lain. Tetapi kalau kita masih mampu menjaga tidak meminta-minta, jangan meminta-minta jamaah sekalian. Kemudian perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya, wa amarani an aqula bihaqqin wa in kana murran. Sampaikanlah kebenaran walaupun kebenaran kadang konsekuensinya pahit. Selanjutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abi Dzar, wa amarani alla akhafa fillahi lawmata la'im. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Kalau ada kebaikan, sampaikan. Walaupun kadang-kadang orang mengatakan, kayak dia lebih soleh saja dari saya, padahal saya lebih rajin ke masjid daripada dia. Tapi tidak mengapa. Selama itu kebaikan yang mampu kita sampaikan. Kalau orang mengata-ngatai kita, tidak apa-apa lah, sampaikan saja. Urusan orang kata-katai kita tidak menjadi masalah. Yang menjadi tanggung jawab kita, kebenaran itu harus disampaikan kepada
kepada orang lain? Tentu dengan cara-cara yang baik. Ya, ada juga itu tempatnya orang sampaikan kebenaran. Jangan orang sedang lagi marah-marah tiba-tiba kita ya masuk di situ, berikan sesuatu, sampaikan sesuatu kepada dia, tambah marah. Jadi penting juga melihat situasi dan kondisi. Kemudian yang paling terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wasiat ini, kata Abi Dzar, wa amarani an aktsira min qawli la haula wa la quwwata illa billah. Dan Rasulullah mengajarkan, memerintahkan kepadaku dalam perjalanan hidup ini banyak-banyaklah mengucapkan doa la haula wa la quwwata illa billah. Di sini ada nilai ketauhidan yang luar biasa. Kita menyadari, mengimani bahwa semua peristiwa dan apapun yang sedang berlaku dalam kehidupan ini tidak ada yang kuat untuk melakukan perubahan di situ kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung hadis ini Nabi SAW mengatakan fa innahunna min kanzin tahtal arsh. 7 perkara ini kalau mampu kita pahami dengan baik dan aplikasikan dengan baik dalam kehidupan ini, wah inilah pembendaharaan yang ada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita akan tenang, kehidupan kita akan bahagia, tidak perlu ada galau, tidak perlu ada gundah, rasa dosa, rasa khawatir. Semua akan menghadirkan ketenangan, dan inilah cita-cita hidup kita. Semoga bulan Ramadan ini mengajar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, dan semoga kita keluar dari bulan suci ini menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.